Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sinta Wahyuni Ritonga, di mana pada video kali ini saya akan membahas sistem basis data untuk contoh storage function dan prosedur pada VLSQL, di mana saya menggunakan Visual Studio Code untuk membuat fungsinya atau sintaks-sintaksnya. Di sini saya sudah membuat file baru dengan nama tugas.sql dalam penyimpanan dokumen. Kemudian kita masuk ke new terminal. Dalam new terminal ini, pertama kita akan masuk ke penyimpanan di mana kita menyimpan file kita, yaitu dalam dokumen, yaitu cd dokumen, kemudian enter. Setelah kita masuk ke dalam penyimpanan filenya, kita akan mengoneksikan SQL Plus dulu. Di sini kita akan masuk menggunakan username kita dan passwordnya. Nah, di sini connected to Oracle database, kita sudah terhubung ke Oracle database-nya. Berikutnya kita akan memasukkan sintaks atau code-nya dalam file ini, dimana yang pertama saya akan membuat contoh function tentang menghitung luas persegi panjang. Di sini yang pertama kita create functionnya dulu, or replace. Kemudian di sini function, nama functionnya kita buat hitung luas. Kemudian kita menggunakan parameter, di mana di sini kita gunakan variabel s panjang in number. In number ini untuk source type-nya. Kemudian di sini kita menggunakan parameter yang kedua, yaitu variabel s lebar. Di sini source type-nya juga number. Kemudian kita buat return. Kemudian di sini return number is name-nya luas, source type-nya number. Kita akhiri dengan titik koma, di mana di sini kita menggunakan dua parameter, yaitu variabel s panjang dan variabel s lebar, di mana untuk mendapatkan luas dari persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Kemudian berikutnya kita masuk ke bagian begin-nya, di mana dalam begin ini kita akan memasukkan atau memanggil dari parameternya, itu luas titik 2 sama dengan parameter s panjang dikali s lebar. Kemudian diakhiri dengan titik 2. Kemudian di sini kita return itu name-nya itu luas. Ini untuk outputnya. Kemudian kita akhiri dengan n. Setelah itu kita Ctrl S. Kemudian kita coba di dalam terminalnya ini apakah sintaks yang kita buat ini berhasil dijalankan atau fungsinya berhasil kita create dengan perintah f. Nama filenya itu tugas.sql, kemudian kita enter dan kita kasih slash. Di sini function created, berarti function atau sintaks yang kita masukkan untuk membuat function ini berhasil. Kemudian kita akan membuat prosedurnya, di mana ini kita buat dulu sebagai comment.
Berikutnya kita create prosedurnya, create or replace prosedur. Di sini kita buat panggil luas, kemudian kita buat di sini untuk parameternya tadi s panjang, in number, kemudian s lebar, itu source type-nya number juga. Kemudian di sini kita buat s, di sini kita buat i output, parameternya itu i output, atau ini untuk outputnya nanti. Kemudian yaitu source type-nya juga number, dan kita akhiri titik koma. Kemudian kita masuk ke bagian begin-nya, dimana di sini kita akan memanggil i outputnya, kemudian titik 2 sama dengan di sini kita akan memanggil yang ini, yaitu hitung luas dalam kurung, dimana di sini kita akan memanggil parameternya yaitu s panjang, s lebar, kemudian titik koma. Di sini kita buat dbms output put line, kita panggil yaitu yang ini untuk outputnya, yaitu variabel i output, kemudian titik koma, dan kita akhiri dengan n. Kemudian kita Ctrl S. Nah, kita coba dalam terminal apakah prosedur yang kita buat berhasil di-create atau tidak. Dengan perintah kita panggil nama filenya yaitu add-tugas.sql. Nah, di sini prosedur created, berarti prosedurnya sudah berhasil kita created. Nah, coba kita panggil dengan perintah call panggil luas. Dalam kurung di sini kita buat misalnya untuk panjangnya ada 4 dan untuk luasnya ada 2. Kemudian titik koma. Di sini call complete, berarti berhasil kita atau yang kita panggil itu berhasil. Di sini tidak muncul hasilnya karena kita belum membuat set server output on, kemudian enter. Nah, kita coba memanggilnya lagi dengan call panggil, dimana nilai parameternya atau nilai yang kita masukkan ada panjangnya itu 4 dan luasnya dan lebarnya ada 2, kemudian enter. Nah, di sini dia muncul untuk hasilnya, dimana luasnya itu menjadi 8 karena 4 kali 2 adalah 8. Kemudian kita akan mencoba untuk storage function dan prosedur yang kedua, yaitu untuk menampilkan isi dari tabel dari skema yang sudah ada, dimana yang pertama kita akan buat create or replace function. Di sini saya buat jumlah name-nya jumlah gaji. Kemudian di sini kita menggunakan parameter yaitu misalnya di sini s salary, source type-nya number, kemudian di sini return number, name-nya jumlah,
source type-nya number, kemudian diakhiri titik koma. Kemudian berikutnya bagian begin. Di sini kita akan membuat select count karena kita akan mengambil data dari sebuah skema. Kemudian untuk nama variabel yang kita buat tadi ini, yaitu into jumlah from dari tabel employees. Kemudian di sini kita buat where, di mana salary sama dengan salary-nya. Kemudian diakhiri titik koma, kemudian kita buat return jumlah, kita panggil jumlahnya. Kemudian kita akhiri dengan n. Setelah itu kita Ctrl S, kemudian kita jalankan pada terminal apakah sudah berhasil untuk create function-nya apa belum. Di sini pertama kita akan terkoneksi atau masuk ke akun HR dulu. Connect HR. Di sini sudah berhasil atau sudah terkoneksi. Kemudian kita panggil untuk nama filenya itu tugas.sql. Kemudian di sini function create with compilation error. Di sini error karena ini seharusnya ada is. Coba kita jalankan lagi. Nah, di sini function created. Kemudian kita akan membuat untuk prosedurnya lagi. Dimana di sini kita buat dulu tanda komen. Nah, di sini kita akan create prosedur baru, create or replace prosedur. Di sini kita buat panggil jumlah. Kemudian di sini untuk parameternya yaitu salary, dia source type-nya number, dan di sini kita buat sini output, source type-nya number, dan kita akhiri titik koma. Kemudian untuk beginnya di sini kita akan memanggil variabel output-nya, output titik 2 sama dengan jumlah gaji, dan guru di sini kita panggil parameternya yaitu salary. Kemudian untuk outputnya dbms output dot putline, kita panggil yaitu variabel outputnya output. Kemudian untuk semuanya kita akhiri dengan sintaks n. Kemudian kita save. Coba kita jalankan pada terminal apakah berhasil untuk prosedur created-nya atau tidak. Nama filenya yaitu tugas.sql. Nah, di sini prosedur created berarti sudah berhasil untuk membuat prosedur baru. Coba kita panggil dengan perintah call nama
name prosedurnya yaitu panggil jumlah, kemudian di sini misalnya salary-nya 6.500, kemudian enter. Nah, di sini call completed. Di sini tidak muncul jumlahnya karena belum kita buat untuk set server outputnya. Kemudian kita panggil lagi call panggil jumlah, terus nilai salary-nya. Di sini dia ada dua yang nilai salary-nya 6.500. Untuk mengetahui apakah benar dua, coba kita panggil dengan select salary from employees where salary sama dengan 6.500, kemudian klik 2, enter. Nah, ternyata dalam tabel atau skema HR ada dua yang nilai salary-nya 6.500. Coba misalnya kita panggil untuk nilai salary-nya 8.000. Nah, untuk yang nilai 8.000 ada 3 yang memiliki nilai salary 8.000. Sekian dari saya, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.